Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allah rahmatan lil alamin wa syafi'an lil muslimin wa habiba rabbil alamin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim mukhbiran an ashabil jahim ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah salat fardhu zuhur Masjid Darussalam Samarinda yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya, taufik, hidayah dan inayah kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa hadir bersama-sama di Masjid Raya Darussalam yang kita muliakan ini untuk bersama-sama melaksanakan salat fardhu zuhur secara berjamaah diiringi dengan wirid, zikir dan doa, kemudian dilanjutkan dengan ta'lim atau pengajian agama yang mudah-mudahan akan menambah kedekatan kita dengan Allah, serta mudah-mudahan pula kehadiran kita ini sekaligus Allah jadikan sebagai taufik hidayah bimbingan kepada anak-anak dan zuriat kita, sehingga semuanya menjadi hamba Allah yang beriman bertakwa kepadanya dan bakti kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga Nabi dan sahabat-sahabat beliau dan penerus perjuangan beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bertanya kepada orang-orang yang berada dalam api neraka. Ujar Allah, ma salakakum fi saqar, apa yang memasukkan kalian ke dalam neraka saqar ini? Apa yang membuat kalian hingga sampai masuk dalam api neraka ini? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Kata mereka, kami ini dimasukkan dalam api neraka dengan beberapa sebab. Di antaranya yang pertama, lam naku minal musallin, karena kami tidak pernah mau sembahyang, kami tidak mendirikan sholat yang lima waktu. Ini yang pertama. Yang kedua, walam naku nut'imul miskin, dan kami tidak mau memberi makan kepada orang-orang miskin.
Padahal ini orang yang berada, orang yang punya, tapi tidak punya kepedulian sosial, tidak punya kasih sayang kepada orang fakir, orang miskin, yang mereka seringkali kelaparan, hidup dalam penderitaan, malam dalam kedinginan, siang kepanasan, tidak ada tempat untuk berlindung, tidak memiliki rumah. Nah, tetapi orang ini di samping tidak sholat, dia juga pelit, kikir, tidak mau berbagi sebagian daripada rezeki yang ia miliki untuk memberi makan kepada orang-orang yang miskin. Dua kesalahan mereka. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan lagi kami selalu sibuk beserta dengan orang-orang yang sibuk urusan dunia, lupa urusan akhirat, sibuk membangun rumah, hotel, gedung, pabrik dan sebagainya, membangun tempat tinggal sedikit megahnya, tapi lupa mempersiapkan rumah nanti setelah meninggal dunia, yaitu di akhirat. Rumah yang ada di sana raudhatan min riyadil jannah aw hufratan min uqarin niran. Terkadang di alam kubur itu seperti sebuah taman daripada taman surga, luas, terbentang, terang benderang, karena amal soleh yang dia kerjakan. Dia rajin sholat, dia rajin bersalawat, dia rajin bersedekah, dia memelihara diri, tidak mengumpat orang, mulutnya tidak suka berdusta, tidak suka namimah, ada domba. Nah, sehingga di dalam kuburnya, ya sholatnya, ya puasanya, ya sedekahnya, ya bacaan Al-Qurannya, ya tasbihnya, salawatnya, itu yang menerangi kuburnya. Nah, tapi malam bagi orang yang selalu beralasan sibuk, tidak karena sibuk dengan dunia, lupa dengan akhirat, sibuk dengan membangun rumah, lupa memikirkan tentang kuburan, rumah masa depan yang mesti akan kita tempati. Nah, yang kedua ini, kubur bisa menjadi hufratan min hufarin niran, bisa menjadi semacam lubang celah daripada lubang-lubang api neraka. Nah, jadi jangan sampai karena kita sibuk dengan urusan kita lalu sholat tertinggalkan, ibadah yang lain juga terabaikan. Ya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan adalah kami mendustakan dengan adanya hari kiamat. Ini kata mereka yang diazab cuma di neraka tadi. Kami ini masuk neraka karena kami mengingkari, kami mendustakan tentang adanya hari kiamat. Hatta atana al-yaqin, sehingga datanglah kepada kami al-yaqin al-maut, oleh kematian. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka tidak bermanfaat akan mereka, tidak berguna untuk mereka syafaat bantuan, pertolongan orang-orang yang hendak membantu dan menolong mereka. Mungkin di antara anak, cucu, istri, keluarga dalam dunia bacakan tahlil, ya, bacakan Al-Quran, tasbih, sedekah, wakaf, dikirimkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal. Ya alhamdulillah, kalau memang yang meninggal itu dalam keadaan iman dan Islam, nyampe pahalanya. Dijadikan Allah rahmat, maghfirah, ampunan, diterangi dalam kuburnya luas. Ya. Tapi kalau orang yang diceritakan dalam ayat Al-Quran ini, karena mereka meninggalkan sholat, karena mereka pelit, kikir, tidak peduli dan orang-orang miskin, tidak peduli dan anak-anak yatim menderita kelaparan, dan mereka selalu beranggapan sibuk, sehingga tidak ada waktu untuk Allah, tidak ada waktu untuk ibadah, tidak ada waktu untuk akhirat. Dan sampai gilirannya
mereka mendustakan tentang adanya hari kiamat, lalu sampai terbawa mati, imannya sudah lepas duluan, keimanannya retak rusak, kafir, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka tidak berguna, tidak bermanfaat untuk mereka bantuan, pertolongan, syafaat dari orang yang ingin menolong mereka, dikarenakan matinya dalam keadaan mengingkari adanya hari kiamat, sama dengan mengingkari seluruh rukun iman yang 6, bahkan karena yang diingkarinya adalah ayat Al-Quran. Satu ayat daripada ayat Al-Quran sama dengan mengingkari seluruh isi Al-Quran. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu apapun kesibukan kita, ya, apapun profesi kita, janganlah sampai ibadah sholat kita tinggalkan, jangan sampai ibadah sholat kita abaikan, ya. Betapa agungnya perintah sholat, ya, sampai-sampai cara menerimanya saja jauh lebih istimewa di tempat yang tinggi di atas langit sana dibandingkan ibadah yang lain cukup diterima di muka bumi ini. Nah, oleh karenanya mulai dari sejak dini, mulai daripada sejak anak-anak, kita biasakan mereka melaksanakan sholat, sehingga kelak setelah mereka dewasa mereka merasa sayang kalau ketinggalan sholat, sehingga tidak ada kata untuk tidak sembahyang. Anak-anak, cucu, ya, maupun anak sendiri, ya, jangan sampai kita biarkan mereka terlena dengan main HP, terlena di depan televisi, terlena main TikTok dan sebagainya, lalu sembahyang terabaikan, tertinggalkan, jangan sampai. Ya, rawa Abu Dawud fi Sunani anna Rasulullah SAW qala muru as-sabiyya bi salati idza balagha 7 sinin fa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Wa fi riwayatin muru auladakum bi salati wa abna'u 7 wadribuhum 'alaiha wa abna'u 10 wa farriqu bainahum bil madaji'. Dalam Sunan Abi Dawud diterangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, muru as-sabiyya bis shalah, suruhlah anak-anak itu agar sembahyang, idza balagha 7 sinin, apabila sampai berusia 7 tahun. Ayah, ibu, kakek, nenek perhatikan anaknya, cucunya. Kalau sudah berusia 7 tahun, suruh mereka sembahyang. Dan ini kewajiban bagi orang tua. Fa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Maka apabila sudah ia mencapai usia 10 tahun lalu tidak mau salat juga, masih tidak mau sembahyang, fadribuhu, pukul olehmu akan dia. Pukul. Anak sudah berusia 10 tahun tapi belum lagi mau sembahyang. Wa fi riwayatin muru auladakum bis salati wa baqa'u 7, suruhlah anak-anak kalian dengan sembahyang, suruh mereka sholat sedangkan mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10, dan pukullah mereka atas meninggalkan sholat sedangkan mereka berumur 10 tahun. Jadi kalau sudah 10 tahun kita punya anak, punya cucu, ternyata mereka masih belum lagi mau sholat, pukul sebagai tanda kita cinta dan sayang kepada anak kita. Biar mereka menangis dalam dunia karena kita pukul, agar mereka membiasakan diri
ibadah kepada Allah dan tidak gampang untuk meninggalkan sembahyang, selamat mereka nanti di akhirat. Wa farriqu bainahum bil madaji', dan pisahkan di antara mereka itu pada tempat tidurnya apabila sudah berusia 10 tahun. Anak laki-laki sudah berumur misalnya 12 tahun, anak perempuan 10 tahun. Atau misalnya anak laki-laki 17 tahun, anak perempuan 10 tahun. Jangan lagi satu ranjang tidur, jangan lagi satu lampu tidur. Pisahkan tempat tidur mereka. Kenapa? Karena ini sudah yang di atas 10 tahun itu sudah kalau perempuan itu sudah dalil. Di antaranya ada yang berusia 9 tahun pun perempuan ada yang sudah datang bulan, berarti dalil. Kalau laki-laki berumur misalkan 14 tahun, kalaupun belum pernah mimpi dan belum balik, nanti baliknya umur 15 tahun, tapi itu sudah menginjak murahik. Murahik itu tahu istilah rasa, tahu istilah menaksir. Nah, ini membahayakan ditemukan dengan anak perempuan. Oleh karenanya, bila sudah berumur 10 tahun, pisahkan antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Jangan lagi satu ranjang, jangan lagi satu tilam, ya, untuk memeliharakan agama mereka, ya. Qala Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, hadal hadis yadullu ala ibraz al-uqubah lahu idza balagha tarikan nah. Ini hadis yang tadi kita baca itu menunjukkan atas beratnya siksaan bagi seseorang apabila sudah mencapai usia baligh, hal keadaannya meninggalkan sholat. Berat siksaannya, berat sanksinya. Sehingga dalam kitab diterangkan, jangankan sampai 5 waktu seseorang meninggalkan sholat, andai saja 1 waktu kita tidak sembahyang, azab dari negeri akhirat 500 tahun dalam siksa. 2 waktu tidak sembahyang, 1000 tahun dalam azab Allah di negeri akhirat. Coba bayangkan, andai kata sampai 5 waktu kita tidak sembahyang, luar biasa sakit menderita, ya. 500 tahun kalikan 5, ayo. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW memerintahkan kepada Imam Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ta'mur ahlaka bis shalah fa inna Allah yatika bil rizqi fa inna Allah yatika bil rizqi min haitsu la tahtasib aw kama. Ujar Nabi, ya, bersabda kepada Imam Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, suruhlah keluarga engkau sembahyang, suruh keluarga kamu supaya sembahyang. Anak, istri, menantu, cucu, bahkan pembantu yang hidup serumah dengan kita dianggap keluarga. Suruh keluarga kita supaya sembahyang. Hai Abu Hurairah, suruh keluarga engkau agar sembahyang. Fa inna Allah yatika bil rizqi min haitsu la tahtasib. Maka sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada engkau dengan jalan yang tidak disangka, tidak diduga-duga. Artinya dengan sholat yang kita dirikan dengan baik, benar, sholat yang dapat kita kerjakan berjamaah di awal waktu, itu dapat mengangkat derajat kita menjadi orang yang mulia, memperbaiki ekonomi kita sehingga hidup kita tidak akan miskin, hidup kita tidak akan sengsara, hidup kita akan bakal jadi orang fakir, hidup kita akan bakal menderita. Asalkan sembahyang 5 waktu terjaga, terpelihara, dikerjakan, didirikan dengan baik, insya Allah rezeki kita baik, ekonomi kita baik, kehidupan kita bagus, dalam kubur kita selamat,
di hari akhirat kita selamat, di padang mahsyar kita selamat, sampai gilirannya akan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Inilah ceramah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu